Ya, Anda masih menyaksikan Afilian Review, dan pada segmen kedua ini saya akan membahas mengenai paket kebijakan yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan mengenai ada 15 untuk pasar modal, untuk menggairahkan pasar modal agar investor akan semakin meminati pasar modal di Indonesia. Ya, Pak Alvino dan Mas Noriko, tadi kita sudah membahas kinerja seperti apa, mungkin perlu seperti apa. Nah, pemerintah dalam hal ini adalah Otoritas Jasa Keuangan baru-baru ini mengeluarkan paket kebijakan ada 35, tapi untuk pasar modal juga cukup banyak ya, ada 15 gitu ya. Nah, saya tertarik ada beberapa hal yang menarik. Salah satunya paketnya itu adalah bagaimana perusahaan go public ini harus lebih diperbanyak ya. Nah, di dalam paket itu ada dua. Satu adalah UKM supaya bisa go public. Yang kedua adalah BUMN dan anak-anaknya BUMN supaya juga bisa di go publicnya. Nah, saya ingat beberapa waktu yang lalu itu sebenarnya UKM sudah didorong untuk go public, tapi banyak yang dalam kriteria itu nggak masuk gitu. Nah, ini seperti apa sebenarnya? Apakah mungkin dengan paket kebijakan ini UKM itu bisa akhirnya go public? Kalau saya lihat itu sudah bagus ya, sudah tepat ada salah satu paket ini UKM. Sebenarnya di tim kami di direksi yang baru pun sebenarnya itu mau mendorong ke sana untuk istilah itu menambah kue di market kita yang selama ini itu hanya ada 516 emiten, dan dari 516 itu hanya dikuasai oleh kurang lebih dari 10 emiten itu menguasai kurang lebih 40-50% market cap. Hanya 10 ya? Ya. Nah, sekarang kenapa butuh itu yang startup company? Seperti contoh di negara lain itu selalu dia ada dua market, ya kan? Kalau di London disebutnya satu itu ada full list itu seperti yang sekarang di Bursa Efek kita. Tapi ada satu market itu yang small cap company, yang startup company itu yang walaupun perusahaan dalam keadaan rugi pun atau masih kecil, tapi mereka bisa punya prospek ke depan. Silakan untuk raising fund di stock market, tapi melalui satu papan, istilah itu dia sebutnya itu alternate investment market di London. Dan jadi di mereka kan kalau mau cari fund dari bank agak sulit, nggak bankable. Nah, disinilah kita kasih satu istilah itu satu wadah untuk lakukan UKM gitu ya. Jadi sangat memungkinkan ya. Tapi kalau persyaratannya sama dengan yang perusahaan sekarang susah justru dong. Harus justru disitulah untuk yang startup company dia punya kriteria maupun dia punya term and condition untuk listing itu dipermudah. Dan yang sekarang kita lagi akan kaji kriterianya apa aja tuh kurang kita harus butuhkan untuk yang market yang ini, yang papannya ini adalah butuh namanya dealer driven. Jadi harus ada market makernya. Dan itu jelas yang misalnya let's say ini yang mau membawa perusahaan tersebut, dia punya kewajiban, dia harus menjaga bid and offer untuk saham tersebut. Karena ini kan small size. Kalau tidak kan gampang dimainkan. Jadi harus menunjuk tidak hanya satu, lebih dari satu, misalnya 5 atau 10 anggota bursa yang untuk melakukan market maker. Akhirnya investor akan tertarik. Dia kalau anytime dia mau jual ada yang tampung. Dia mau beli saya siapin sahamnya. Jadi modelnya akan berbeda ya dengan yang sekarang. Ya, itu yang sedang kita kaji. Gitu. Nah, Mas Noriko, kalau kita lihat kan tadi dikatakan ada model UKM ya yang dulu nggak berhasil, sekarang dengan model yang baru. Nah, kita lihat sekarang lebih banyak orang private equity daripada di bursa gitu. Nah, apakah dengan nanti model ini orang akan bergairah dibandingkan dengan private equity? Karena saya lihat kalau private equity itu kan bisa touch langsung terhadap perusahaan. Tapi kalau go public ini kan kita hanya memegang saham, tapi tidak bisa touch langsung terhadap perusahaannya. Gimana? Nah, kalau kita lihat tren di Indonesia, perusahaan-perusahaan seperti UKM atau startup company itu mulai banyak diminati oleh private equity. Kalau di negara-negara maju sebenarnya ini lebih cenderung adalah venture capital, bukan private equity. Tapi terbalik di Indonesia. Venture capital kita nggak berkembang ya. Nah, tapi ada satu hal yang menarik adalah kenapa private equity menarik kepada perusahaan-perusahaan startup company ataupun juga UKM yang prospektif. Karena mereka melihat investasi jangka panjang. Ketika perusahaan ini tumbuh dan berkembang, dan mereka akan ada exit strategi itu di pasar modal. Nah, itu makanya perlu ada pengembangan pasar modal untuk perusahaan-perusahaan seperti ini. Nah, sehingga ada fleksibilitas bagi investor juga memilih atau memiliki pilihan dalam investasi tersebut. Nah, karena perusahaan-perusahaan seperti ini kan boleh dikatakan mungkin tahun pertama tahun kedua belum tentu untung, tapi bisnisnya prospektif ya. Nah, jadi dengan demikian banyak private equity yang mendanai perusahaan-perusahaan seperti ini dengan harapan bahwa investasi yang mereka lakukan itu akan menjadi lebih besar lagi
ketika perusahaan-perusahaan ini go public. Iya. Ini menarik karena ada kasus baru-baru ini Gojek misalnya ya. Nah ini menarik, baru startup kok asing sudah mau membeli saham mereka. Itu kan menunjukkan bahwa ternyata industri kreatif dari anak-anak muda Indonesia ini sudah diminati gitu. Nah ini apakah mungkin nantinya di pasar modalnya kayak gini? Itulah perusahaan tersebut itu sebenarnya harus diakomodir untuk bisa tercatat masuk di bursa efek. Itu yang kita butuhkan, dan itu tim kita itu sebenarnya kita akan. Nah isunya adalah kan harus 2 tahun laba dulu Pak. Nah ini kan susah, kalau bilang startup kan berarti nggak bicara laba dulu kan. Nah itu nanti juga perlu, harus menjadi harusnya persyarat. tidak perlu. Kalau kita bicara untuk startup company untuk masuk ke papan, kita sebut papan apa itu istilah itu, ya kan alternate untuk investment itu, dia dalam keadaan rugi pun sebenarnya nggak masalah. Kita lihat ke depannya, untuk future-nya, bisnisnya prospek enggak, jelas apa enggak, itu dia punya. Jadi itu analis ke depannya sebenarnya. Nah, tapi saya lihat ya Mas Noriko ya, itu banyak investor kalau melihat baru beli saham, perusahaannya itu 2 tahun misalnya masih belum untung, tuh mereka marah-marah gitu loh, seolah-olah. Nah ini menjadi menarik karena ketika misalnya Robs, mereka bisa komplain terhadap manajemen, kok kenapa rugi? Nah padahal kan namanya usaha, itu kan nggak bisa langsung untung. Nah bagaimana menghadapi yang kayak gini, terutama nanti di UKM? Ya tentunya kita juga melihat bahwa minat daripada investor itu sangat variatif karena karakteristik dari investor itu beragam. Ada yang value investor yang berorientasi kepada nilai perusahaan, ada yang hanya memang investor short term gitu ya. Dan ada, kita juga mengakui ada beberapa institusi pun ya seperti dana pensiun pun juga sangat hati-hati dalam memilih investasi tersebut. Tapi kalau kita lihat value investor, jadi bukan hanya didominasi oleh private equity, tapi juga ada beberapa high net worth client atau individu yang memang memiliki minat yang besar terhadap investasi-investasi di startup company atau di UKM yang sangat prospektif. Dan ini juga memberikan peluang sebenarnya bagi para investor-investor tersebut. Kalau kita bilang itu, mereka itu adalah sophisticated investor, ya, memiliki pilihan investasi yang sangat menarik. Memang mereka nggak melihat untuk 1-2 tahun, tapi mereka bisa melihat investasi 3-5 tahun ke depan lah ya. Dan ini bagus karena apa? Perusahaan-perusahaan seperti startup company ataupun UKM yang prospektif itu memiliki peluang yang sama untuk bisa mendapatkan pendanaan dari pasar modal. Ya. Oke, Pak Noriko dan Pak Albino, kita harus break lagi nih ya. Pemirsa, tunggulah sesaat lagi karena Afiliani akan kembali untuk Anda. Ya, halo pemirsa, apa kabar? Jumpa lagi bersama saya Afiliani dalam Afiliani View. Ya pemirsa, pergerakan indeks harga saham gabungan sepanjang semester 1 tahun 2015 cenderung melemah. Pembeli asing di pasar saham juga menurun sepanjang 6 bulan pertama tahun ini dibandingkan kurun waktu yang sama di tahun yang lalu. Selain itu, pemerintah juga mulai menggerakkan atas nama OJK ada 35 paket untuk menggairahkan pasar modal. Apakah hal ini bisa akan ke depan membuat pasar modal kita semakin baik dan semakin banyak investor yang masuk di pasar modal kita, baik asing maupun domestik. Nah, untuk itu saya sudah kehadiran di studio yaitu Bapak Alpino Kianjaya, Direktur Perdagangan Bursa Efek Indonesia, dan juga pengamat pasar modal dari BNI Sekuritas, Noriko Gaman. Apa kabar? Baik. Ya, terima kasih sudah hadir studio. Nah, sebelum kita bahas, ada paket tayangan yang mungkin bisa kita lihat dulu. Ya, bisa kita simak paket tayangan berikut ini. Pasar modal Indonesia pada awal Agustus ini terus turun mencapai level 4.800 hingga 4.700, jauh dari target indeks akhir tahun 2015 yang dipatok pada angka 6.000 hingga 6.200. Penyebab terbesarnya adalah adanya gejolak pasar modal Tiongkok dan ketidakpastian kenaikan suku bunga Bank Sentral Amerika atau The Fed. Dua tekanan ini memicu perlambatan pertumbuhan ekonomi, selain juga krisis Yunani yang tak kunjung usai. Perlambatan perekonomian dalam negeri sebagai akibat tekanan eksternal seperti tertekannya nilai rupiah dan faktor dalam negeri seperti lambannya realisasi belanja pemerintah juga turut menyumbang sikap malas investor asing berinvestasi di pasar modal kita. Berkaca pada semester 1 tahun 2014, dana investor asing yang masuk ke Indonesia menembus level 44,12 triliun rupiah. Sedangkan di periode yang sama tahun 2015, dana investor asing di pasar modal Indonesia hanya sekitar 3,7 triliun rupiah.
Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia atau BEI, IHSG melemah 6,05% sepanjang semester 1 2015 dibanding periode yang sama tahun lalu. Padahal, semester 1 2014 IHSG mampu tumbuh 14,14%. Dari sisi nilai kapitalisasi pasar, Bursa Saham Indonesia juga menurun. Dari 5.228 triliun pada akhir 2014 menjadi 4.878 triliun pada semester 1 2015. Alhasil, ada total dana senilai 350 triliun yang keluar dari pasar modal tanah air. Loyanya kinerja IHSG juga didorong oleh sebagian sektor saham yang melemah. Untuk sektor kimia dan industri dasar, pelemahan menembus angka 22,29%. Disusul sektor saham tambang melemah 18,28% dan sektor saham perkebunan yang merosot 13,60%. Saham-saham sektor keuangan, infrastruktur, dan konstruksi yang menjadi andalan juga ikut tertekan. Sektor keuangan turun 4,13%. Sektor infrastruktur susut 9,90%, serta sektor properti dan konstruksi melemah 4,42%. Sepanjang semester 1 tahun 2015, pergerakan indeks harga saham gabungan atau IHSG tertekan, bahkan dinilai mencapai titik terendahnya. Setelah 4 bulan mengalami bearish market, pasar modal Indonesia diyakini akan segera bullish pada awal semester 2 tahun ini. Benarkah? Pak Noriko dan Pak Alvin, kalau kita lihat tadi paketnya menunjukkan bahwa kondisi daripada kinerja pasar modal itu berfluktuasi naik dan turun ya. Harapannya bisa 6.000, ternyata naik dan turun di 4.700, 4.800. Saya ingat pada tahun 98, 2008 dalam kondisi gini tuh sebenarnya banyak orang juga beli gitu ya. Nah, betul. Tapi seperti apa sih kalau boleh tahu dengan sekarang ada direksi baru begitu ya. Kemudian kinerja kalau dilihat selama ini sebenarnya apakah suatu yang normal dengan kondisi ini atau memang kita sebenarnya jauh di bawah daripada pasar modal lain? Oke, kalau kita lihat sebenarnya kita harus optimis ya. Gimana pun juga di Indonesia kita yakin ke depannya itu sangat besar peluangnya, opportunity-nya sangat besar. Penduduk kita sangat banyak dan semua itu kebutuhan tuh konsumsi segala macam itu dengan gampang diserap oleh masyarakat kita sebenarnya. Kita bicara di capital market, kita sudah mengalami 2 kali krisis tahun 98, yaitu krisis financial crisis dan juga subprime mortgage crisis di Amerika pada tahun 2008. Indeks dalam satu hari bisa turun 10%, tapi itu short term. Kenapa? Temporary. Recovery kita sangat cepat dalam hitungan bulan, yaitu indeks naik along the way sampai tahun 2013. Jadi ini bukan pertama kali ya sebenarnya, kita 2008 juga mengalami hal yang sama. Betul. Sebenarnya gitu. Dan kalau saya sampaikan kepada investor, justru itulah opportunity. Sebenarnya opportunity timbulnya di situ. Tapi apakah investor melihat hal ini sebagai sesuatu yang memang opportunity, atau kalau kepada saya itu banyak pertanyaan. Nah, ini apakah mereka nggak belajar dari kasus 2 kali pada saat itu? Itu dia. Itulah banyak sekali investor kita yang masih belum aware mengenai hal itu. Banyak sekali kita lihat di masyarakat luas kita masih nggak paham mengenai investasi di capital market. Right. Jumlah investor kita saat ini masih kurang di bawah dari 400.000. Dan yang transaksi per hari cuma berkisar antara 16.000 sampai 20.000 yang aktif per hari. Jadi sekitar 5%, bahkan less than 5%. Jadi masih jauh di bawah itu ya. Padahal kalau kita lihat masyarakat kita kan 50 juta udah kelas atas. Mestinya orang-orang inilah yang harus masukin di pasar modal ya. Tapi kenapa Pak kalau melihat hal ini kok orang itu belum tertarik di pasar modal? Itulah sekarang tugas kita yang baru ini, direksi yang baru itu mengarahkan edukasi, dan kita akan lakukan edukasi ke berbagai daerah dan bukan hanya sebulan sekali atau seminggu sekali, malahan kita akan rutin lakukan ke berbagai daerah. Kita punya 19 perwakilan pojok bursa atau galeri investasi di seluruh Indonesia, dan kita akan ke sana dan memberikan awareness, memberikan pemahaman. Dulu kan sudah ada pojok-pojok bursa di perguruan tinggi, tapi apakah memang belum berjalan secara optimal?
Kalau menurut pandangan saya itu masih perlu ditingkatkan. Bukannya mereka belum melakukan yang sebelumnya, sudah lakukan tapi masih kurang maksimal. Kenapa? Terbukti sekarang ini masih banyak masyarakat luas yang tidak paham bagaimana cara berinvestasi. Di pasar modal. Yang perlu kita sampaikan itu adalah satu resikonya. Resikonya dulu. Jadi jangan revenue-nya aja ya, atau yield-nya ya, tapi juga ada resiko tapi ya. Beauty-nya ada di situ, opportunity ada di situ. Selama masalahnya kita bisa masyarakat manage. Indonesia nggak berani mengambil resiko, Pak, itu jadi masalah. Yang penting kita mesti tahu gimana untuk memanage kita punya risk management. Dan itu yang kita harus sampaikan. Lakukan, ya. Pak Noriko, kalau melihat ya dalam kondisi sekarang ini emiten-emiten juga labanya menurun begitu ya. Terus kemudian kalau saya lihat masyarakat dan dunia usaha ini banyak yang naruh uang di dolar. Sekarang ini bank kelebihan likuiditas dolar malahan gitu. Jadi saya melihat di satu sisi investasi yang ditunda, masyarakat pun berharap rupiah makin melemah. Nah, jadi akhirnya pasar modal juga terkena dampaknya atas hal ini gitu. Apa komentarnya? Ya, kalau kita lihat perilaku daripada investor Indonesia, terutama kita lihat adalah investor-investor yang berorientasi kepada investasi jangka pendek. Ya, kalau mereka melihat perspektif investasi jangka pendek, tentunya mereka akan galau melihat portofolio investasinya itu turun, sehingga melihat alternatif pilihan investasi yang sebagai safe haven itu adalah US dollar ya. Kalau kita bicara emas pun juga turun. Betul. Sehingga tidak ada pilihan lain bagi masyarakat itu untuk memilih mana yang menjadi investasi yang relatif aman. Ya, selain US dollar juga mereka melihat di pasar uang, terutama seperti deposito. Tapi bagi masyarakat yang sudah lebih maju dalam cara berpikir, investasi itu merupakan bagian dari gaya hidup, ya. Mereka melihat bahwa kondisi saat sekarang ini merupakan peluang yang menarik buat investasi. Karena ya, harga saham karena nanti begitu ekonomi kita mulai mengalami pemulihan, tentunya harga-harga saham ini juga akan mengalami perbaikan dari apresiasi harganya, seperti apa yang pernah kita alami tahun 97, 98, dan 2008. Benar. Jadi memang seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Alpino juga, memang kita perlu memberikan suatu edukasi yang lebih luas. Tapi bagi saya, edukasi di tingkat perguruan tinggi itu belum cukup. Tapi edukasi yang paling penting itu adalah sifatnya massal, mulai dari pendidikan dasar hingga perguruan tinggi. Sehingga masyarakat kita itu melihat bahwa investasi itu bagian dari gaya hidup. Jadi bukan lagi masyarakat menabungnya. Betul. Nah, ini yang sudah juga berkembang di negara-negara maju, di mana pendidikan investasi itu dimulai dari semenjak pendidikan dasar. Karena mengambil risiko itu harus dari kecil ya. Kalau udah besar mengambil risiko rasanya udah nggak berani tuh Pak. Gitu ya. Nah, kalau kita lihat di dalam 400.000 tadi jumlah investornya ya, itu kan relatif sebenarnya kecil dibandingkan orang kaya di Indonesia yang cukup besar gitu. Nah, ini apakah juga persoalan tadi yang menjadi penyebabnya? Saya pikir mungkin kalau kita lihat dari basis investor yang relatif kecil, memang dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lain dan seperti Singapura, Malaysia, mungkin populasi investor kita relatif kecil dibandingkan dengan populasi penduduk kita ya. Kalau kita lihat yang idealnya itu sebenarnya yang masyarakat investor itu paling tidak bisa 30-40% ya itu sebagai masyarakat investor. Bahkan kalau kita lihat di negara Amerika Serikat sendiri itu bisa sampai 80% karena ibu rumah tangga pun juga sebagai investor ya. Pak Noriko, ini menarik tapi kita harus break dulu ya. Nanti kita akan lanjutkan lagi. Ya pemirsa, jangan kemana-mana. Afilian Review akan segera kembali.